Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buta Rizky Namuludi dengan NIM 1217070062. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari praktikum pemrograman 2 untuk membuat 6 program. Mungkin nanti sistemnya saya akan membuat program dulu, setelah selesai baru saya akan jelaskan apa fungsi-fungsi dari tipe datanya. Baik, mulai dari yang latihan pertama, include std io rasa lalu type def struct char nama char nim 10 integer umur lalu mahasiswa void siswa S sama dengan nah 2 19 printf persen S MHS titik printf name persen S MHS titik F umur persen D Oke, sudah selesai. Coba kita compile and run. Kita beri nama latihan 1. Oke. Di sini terlihat program satunya yang tadi saya buat berhasil. Saya akan menjelaskan di sini apa dari yang saya tulis. Yang pertama, kita memakai library include std.io karena kita di sini ingin menggunakan printf dan integer. Kemudian di sini ada struct. Struct di sini pengertiannya kan untuk memuat beberapa tipe data menjadi suatu kesatuan. Yang dimana struct di sini berisi tentang char nama, array untuk nama yang dibatasi 20, kemudian karakter name, array juga yang dibatasi 10 kata, dan kemudian integer. Kenapa di sini integer? Karena umur itu adalah angka, jadi tidak bisa menggunakan char. Dan kemudian struct di sini diberi nama mahasiswa. Kemudian yang kedua, saya membuat fungsi main, dan dalam fungsi main ini saya ingin menampilkan ke dalam layar yaitu nama yang saya tulis, yaitu Rina, kemudian name,
1992 dan kemudian umurnya 19. Nah, di sini printf nama tik 2 %s. Kenapa di sini %s? Karena Rina itu di sini adalah char. Jadi kalau char itu harus memakai %s. Kemudian di sini -s titik nama untuk memanggil char nama yang di struktur. Kemudian yang kedua nim sama seperti nama, menggunakan %s juga karena masih tipe data char. Dan yang ketiga umurnya ini pakai %d karena ini adalah integer, bukan termasuk karakter. Jadi kalau integer itu harus menggunakan %d. Yang hasilnya sudah sesuai. Nama Rina, NIM 1992 dan umurnya 19. Baik, program pertama selesai. Kita lanjut kepada program kedua. Program kedua di sini membuat struct bersarang. Include stdio data type def struct struct char nama char matkul. Float IP nilai type def struct char nama 20 char nim integer nilai NL. Mahasiswa void mahasiswa MHS email. Kemudian yang 4 printf nama %s nim %s matkul s kemudian IP
persen di persen S nama titik nim L titik ku titik L titik P. Coba kompilen run. Koma, ada kesalahan. Persen titik 2 F. Oke. Di sini sudah berhasil untuk pembuatan struk bersarang pelatihan kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Sebelumnya kita masih sama menggunakan include stdio.h, dan kemudian struk yang pertama itu ya, berisikan tentang matkul dan float IP. Kenapa di sini float bukan pakai integer? Karena di sini kita akan menambahkan bilangan real atau ingin menunjukkan bilangan desimal. Dan kemudian yang struk pertama kita beri nama ini struk nilai. Dan kemudian struk yang kedua yang berisikan tentang nama dan char nim. Dan char di sini semuanya pakai array. Dan di sini ada nilai NL. Kenapa di sini ada nilai NL? Karena di sini memasukkan struk yang pertama ke dalam struk yang kedua. Jadi struk kedua ini sudah berisikan isi dari struk yang pertama. Dan kemudian struk kedua ini diberi nama struk mahasiswa. Kemudian masuk pada fungsi main. Di sini saya akan menampilkan lagi nama, nim, matkul dan IP yang saya akan masukkan. Di sini namanya Darina, nimnya 10992, matkulnya pemrograman dan IP-nya adalah 4. Dan lalu printf nama %s masih sama. %s itu untuk char tipe data karakter %s, kemudian nim sama, karena di sini masih pakai char jadi pakai %s, kemudian matkul masih sama tipe datanya karakter, dan kemudian IP. Karena di sini float jadi kita menggunakan F. Karena di sini %.2F karena di sini saya akan menampilkan 2 angka di belakang titik, jadi 4 titik ada 2 angka di belakangnya. Jadi di sini IP-nya 4.00. Baik, program kedua telah selesai. Kita lanjut pada program ketiga. Include stdio.h struk mahasiswa. Pada program ketiga ini kita disuruh membuat program untuk menentukan kehadiran mahasiswa yang kurang dari 80%. Kita langsung buat saja. Integer float presensi int I account
F masukkan jumlah mahasiswa. Scan F. Persen D titik N, sorry, kemudian kurang ini or I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Print F. Masukkan nama mahasiswa ke persen D I plus 1. Scan F. Persen S kelas I titik nama supaya lebih cepat kita copy saja. 1, 2, oke. Kita ganti ini, kemudian ini ganti ini, presensi. Nah, ini kita ganti juga di presensi F. Nah, oke. Kun dengan 0 print F. Nama dan mahasiswa yang memiliki kehadiran kurang dari 80% adalah tempat for I sama dengan 0, I kurang dari N, I
plus if kelas titik kelas titik presensi kurang 80 dengan plus 1 printf persen d nama persen s nim persen d persen kelas titik nama kelas titik name. If sama dengan 0 maka printf tidak ada mahasiswa yang memiliki kehadiran kurang dari 80%. Masih kebanyakan kon. Oke. Printf program selesai. Printf tombol pun untuk keluar dari program. Get return no
Coba kita compile and run. Latihan 3. Peringatan di sini. Oh, kurang dari 0. Ini kurang ini. Kita sekali lagi. Di sini gauge tidak terdeklarasi. Coba kita hapus saja gauge-nya. Masukkan jumlah mahasiswa. Sebentar. Kita ulangi. Masukkan jumlah mahasiswa. Kita masukkan 2 saja. Ikuti contoh. Nama mahasiswa pertama Rin, kemudian name-nya 23, 21, 83, 18. Presensinya kita ambil 90. Kemudian mahasiswa kedua anak, name-nya 23, 89, 18. Presisinya kita ambil di bawah 80 untuk mengecek apakah programnya benar atau tidak. Kita lihat, nah kita lihat di sini programnya berhasil. Saya akan menjelaskan semua programnya. Yang pertama yang sama, include-nya stdio.h. Kemudian kita membuat struct yang pertama yang menjelaskan tentang tipe data char, integer dan float. Yang char untuk nama, array. Yang kedua integer untuk name dan float untuk presensi. Sama karena kita menggunakan float di sini untuk memasukkan angka real ya. Kemudian struct yang mahasiswa ini kita beri nama struct MHS class yang dibatasi 40. Ini juga menggunakan array. Kemudian masuk ke fungsi main. Di sini kita membuat integer n, integer i, dan integer count. Kemudian printf, masukkan jumlah mahasiswa. Saya akan menuliskan di monitor, berhasil. Dan di sini ada scanf karena di sini kita ingin menginput apa yang kita mau ke dalam monitor. Kemudian di sini kita melakukan for untuk melakukan perulangan, untuk membuat perulangan data-data yang akan kita input nantinya. Di sini ada i sama dengan 0, i kurang dari n, yang n ini merujuk pada jumlah mahasiswa yang kita akan input nanti. Dan kemudian ada %d. Di sini ada i plus 1 untuk melakukan perulangan. Dari sini kelas i nama untuk merujuk pada namanya nanti. Kemudian name sama saja, seperti sistemnya seperti untuk masukkan nama mahasiswa. Kemudian presensi di sini f karena di sini kita memakai float presensi. Kemudian kita masuk ke count sama 0. Di sini akan membuat perulangan untuk menampilkan mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80%. Di sini ada for untuk perulangan juga, i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Jika if, kita di sini melakukan if karena untuk menampilkan presensi mahasiswa yang kurang dari 80. If kelas i presensi kurang dari 80, maka count sama dengan count plus 1. Di sini ada perulangan juga, printf nama dan name, count, kelas 1 nama, kelas, dan name. Di sini akan menampilkan perulangan untuk mahasiswa yang kita input yang presensinya kurang dari 80%. Dan ini untuk kasus yang kedua, kita menggunakan if. Jika count-nya sebenarnya 0, maka akan menampilkan tidak ada mahasiswa yang memiliki keadaan kurang dari 80%. Si program selesai. Dan di sini kita masukkan tadi 2, namanya itu Rin.
nya 23, masukkan presesi 90, dan di sini anak karena presesinya kurang dari 80%, maka dia akan masuk ke dalam perulangan for untuk presesi yang kurang dari 80%. Di sini akan menampilkan mahasiswa yang NIM-nya yang presesinya kurang dari 80%. Di sini ada anak, karena anak di sini presesinya 70, maka di sini ditampilkan dalam monitor mahasiswa yang memiliki kurang dari 80%. Baik, untuk program ketiga selesai. Kemudian kita akan lanjut pada program keempat. Program 4 di sini untuk membuat pointer. Include stdio data, kemudian main sini integer y, integer x yang bernilai, yang x nya bernilai berapa di sini, 87. Kemudian enter pointer px, x sama dengan 87, kemudian px sama dengan dan x, kemudian y sama dengan pointer px, printf alamat x sama dengan persen p n, dan x, kemudian printf isi px sama dengan persen p, sininya px, printf isi x dengan persen d, x, kemudian printf nilai yang ditunjuk oleh px sama dengan persen d px, pointer px, kemudian printf nilai y sama dengan persen d dan y. Coba kita compile and run. Latihan 4. Di sini ada kesalahan, di sini kurang titik komanya. Kita ulang. Ada kesalahan di sini. Apa benar? Sebenarnya ada kesalahan di sini, sebentar. Integer px y x 87
X, bukan ke X, kemudian Y pointer PX, alamat X, persen P, persen D, itu siapa X, Y. Sintaknya sudah benar, coba kita lihat ulang. Sebenarnya program di sini sudah berhasil. Coba kita lihat sini. Pertama kita menggunakan fungsi main, kemudian kita inisialiskan integer Y, kemudian integer X, yang X itu bernilai 87, dan kemudian integer pointer PX. Kenapa di sini bintang? Karena di sini menunjukkan bahwa ini adalah pointer PX. Nah, kemudian di sini X sama dengan 87 masih sama, kemudian PX sama dengan, dan X di sini artinya pointer PX yang sama dengan alamatnya menunjuk kepada alamat dari X, dan kemudian Y sama dengan pointer PX, di mana Y sama dengan yang menilainya yang isinya sama dengan pointer PX, yang dimana PX sebelumnya ditunjuk pada alamat ke Y, ke X. Kemudian sini printf alamat X sama dengan, karena di sini persen P berarti untuk menunjukkan alamatnya, alamat seperti ini. Kemudian isi dari PX sama, karena ini persen P jadi menunjukkannya alamat. Kemudian isi dari X itu adalah 87. Jadi di sini X sama dengan 87 masih sama. Kemudian nilai yang ditunjuk oleh pointer PX atau PX, yang dimana PX itu karena di sini di awal tidak ada, tapi di bawahnya di sini diinisialisasikan bahwa PX, dideklarasikan bahwa PX sama dengan ditunjuk pada alamat X, yang dimana X adalah isinya 87. Jadi nilai yang ditunjuk oleh PX sama dengan X, yang dimana X adalah 87. Kemudian Y sama dengan pointer PX. Jadi karena PX itu ditunjuk pada X, yang dimana X adalah bernilai 87, maka di sini Y sama dengan bernilai 87. Baik, untuk program keempat selesai. Kita lanjut pada program kelima. Program kelima di sini masih sama, yaitu untuk membuat program pointer, yang dimana untuk mengakses dan mengubah isi dari suatu variabel pointer. Include stdio data, masuk ke fungsi main, float D sama dengan 54,5 F, pointer PD, ya kan? Printf isi di awal sama dengan persen G, ya. D, kemudian PD sama dengan D, pointer PD plus sama dengan 10, printf isi D sekarang sama dengan persen G koma D koma. Oke, coba kita compile and run. Latihan 5. Oke.
Baik, saya akan menjelaskan. Awalnya kita masih sama menggunakan include stdio data, kemudian fungsi main, dan di sini ada float. Float D sama dengan 54,5F. Karena di sini adalah float, di belakang ada F, kemudian float in pointer PD. Kemudian di sini saya akan memberikan ke layar isi D awal, yang dimana saya akan menunjukkan ke monitor isi dari nilai D. Ke monitor yang isinya adalah 54,5. Kemudian di sini dideklarasikan lagi PD sama dengan pointer PD sama dengan menunjuk kepada alamat D, yang dimana D isinya yang bernilai 54,5. Kemudian di sini diubah pointer PD plus 10. Jadi yang awalnya isi dari D itu sama isi dari D itu 54,5, kemudian diubah di sini di plus 10, jadi 54,5 ditambah 10 sama dengan 64,5. Kemudian isi D sekarang berubah menjadi 64,5 karena di sini diubah D-nya pointer PD diubah menjadi ditambah 10 yang hasilnya ada 64,5. Baik, program kelima selesai. Kita lanjut pada program terakhir. Baik, kita lanjut kepada program yang terakhir, itu program ke-6 untuk membuat pointer untuk bilangan Fibonacci. Include stdio data, kemudian include lagi stdlib data, kemudian define max 20, kemudian main void, ini kita integer I, kemudian S, sebelumnya prototype integer pointer Fibo, kemudian ada Fibo sama dengan malloc max pointer size of integer, kemudian pointer Fibo plus 1 sama dengan 1, kemudian pointer Fibo plus 2 sama dengan 1, dan for I sama dengan 0, I sama dengan 3, I kurang sama dengan max I plus. Kemudian sini ada pointer Fibo plus I sama dengan pointer Fibo plus I min 2 ditambah
pointer Fibo plus I min 1 koma, kemudian printf send D bilangan Fibonacci pertama adalah max. Kemudian saya ada for lagi, I sama dengan 1, I kurang dari max, I plus plus. Printf persen D garis baru pointer Fibo plus I. Oke, untuk kita lihat dulu integer Fibo enter malloc, kita coba. Dan di sini ada error unexpected main void for main. Oh, di sini kita koma, ulang. Nah, di sini ada kesalahan. Coba kita lihat lagi. Markup max. Di sini sudah sama. Cuma di sini ada error. Di sini tulisannya invalid conversion from void integer to integer pointer. Kalau ini sudah mengikuti contoh, cuma ada error. Coba saya tambahkan ada integer pointer. Coba kita compile and run. Nah, ini sudah berjalan. Saya tadi mengikuti contoh tanpa ada integer, tanpa ada kata integer bintang, tidak berjalan, ada error. Saya tambahkan baru berjalan. Jadi saya di sini akan menjelaskan. Pertama, di sini saya menggunakan library-nya. Library utama itu include stdio, kemudian di sini ada include stdlib.h, yaitu untuk header prototype alokasi memori. Kemudian di sini ada define max 20, yang artinya data ini dibatasi menjadi 20. Kemudian di sini ada deklarasi tipe data pointer, yaitu integer pointer Fibo. Kemudian kita masuk ke fungsi main. Yang pertama kita deklarasi integer I. Yang kedua, di sini Fibo sama dengan dalam kurung int bintang markup dalam kurung max bintang size of dalam kurung integer. Yang di sini dimaksudkan adalah alokasi memori dinamis. Yang kemudian di sini ada bintang pointer Fibo plus 1 sama dengan 1 dan bintang Fibo plus 2 sama dengan 1. Di sini adalah isi memori pertama dan isi memori kedua. Dan di sini ada pengulangan for untuk melakukan pengulangan memori ketiga dan seterusnya. For I sama dengan 3, I kurang sama dengan max, dan I plus plus. Di sini ada pengulangannya. Kemudian di sini ada printf bilangan Fibonacci pertama adalah, di sini ada persen D, yang dimana persen D ini adalah max, yang maxnya itu ada 20, maka di sini ditampilkan 20 bilangan Fibonacci pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada perulangan untuk menampilkan isi memori dari bilangan Fibonacci dari yang pertama sampai ke 20. Yang di sini ditampilkan bilangan Fibonacci yang pertama adalah 1, kemudian yang kedua adalah 1, yang ketiga adalah 2, sampai dengan seterusnya sampai dengan bilangan ke 20 Fibonacci, yaitu 4181.
Baik, cukup sekian penjelasan dari latihan 1 sampai 6 dari saya untuk mengerjakan tugas dari praktikum pemrograman 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.